Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah lanjutan berikutnya di matematika komputasi yang lanjutan. Minggu kemarin sudah saya bagikan modul ya, tapi belum sempat saya rekam sedikit penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari selama 5 pertemuan ke depan. Nah, matematika komputasi lanjutan ini sebenarnya adalah matematika diskrit ya, di kurikulum yang lama atau di kurikulum kampus yang lain masih namanya matematika diskrit. Bahan utamanya adalah saya ambil dari karangan Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and its Application, 7th edition. Kemudian saya ambil juga dari Rinaldi Munir. Bahan ini bisa di-download dengan mudah di internet. Bahkan jika Anda beruntung, solusi dari setiap pertanyaannya juga ada jawabannya. Untuk Rinaldi Munir juga bisa di-download di internet, atau bisa juga nanti Anda cari di kampus, di perpus, ada sekitar berapa 5 atau berapa referensi ya. Nah, inti dari matematika komputasi itu ada di sets, himpunan, logic, logika, function, fungsi, number, bilangan, dan graph ya. Graph ini peta ya, peta. Titik, garis dan titik menghubungkan itu ya. Nah, ini modul kita pada kuliah pagi dan sore ya. Di kampus biasanya saya sampaikan sebanyak 16 pertemuan dengan UTS dan UAS. Ini materinya ya. Ada matematika diskrit dan logik, himpunan, function, induksi dan rekursi, teori bilangan, aplikasi teori bilangan, prinsip dasar menghitung, dan pengantar teori graf. Jadi ini diskritnya itu sebanyak 14 tambah 2 pertemuan tadi ya. Nah, di pertemuan kuliah kita yang singkat ini mungkin saya akan pilih beberapa yang benar-benar nanti bisa Anda kembangkan ya. Seperti materi logika, saya anggap ini sudah selesai di logika informatika ya. Nah, nanti kita tinggal tinggal kerucutkan dia di matematika diskrit, himpunan, dan fungsi. Karena konsep himpunan dan fungsi ini sebenarnya sangat gampang, sudah pernah dipelajari di tingkat SMP, tetapi di tangan orang komputasi, himpunan dan fungsi itu disulapnya menjadi suatu konsep database, suatu data jaringan gitu ya, suatu alat yang multifungsi yang sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi himpunan itu adalah database, mungkin kalian memprogram tertentu pasti menggunakan database gitu ya. Kemudian fungsi gabungan antara himpunan-himpunan itu akan jadikan software seperti pemindaian wajah, pencitraan, dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya itu konsepnya sederhana, bisa diaplikasikan menjadi lebih baik ya. Yang kedua nanti saya ambil langsung dia ke teori bilangannya. Teori bilangan. Nah, yang induksi dan rekursi nanti dipelajari sendiri ya. Ini cukup matematis. Tapi yang saya yakin bisa kita ambil di pertemuan yang singkat ini, itu ambil konsep himpunan fungsi, kemudian teori bilangan, di mana orang-orang komputasi menggunakan itu. Untuk menghitung himpunan dia pakai bilangan-bilangan yang diskrit. Kemudian aplikasinya, bagaimana nanti konsep-konsep matematis sederhana itu bisa dibuatkan ke dalam konsep aplikatif di dunia komputasi. Yang terakhir adalah prinsip dasar menghitung. Ini juga ada kaitannya dengan ketersediaan database yang Anda buat. Misalnya Anda punya suatu password tertentu gitu ya, dengan panjang 8 atau 9 karakter, Anda akan bisa memprediksi itu akan berapa banyak user password yang bisa dibuat. Anda punya akun tertentu,
Anda ingin buat seperti misalnya tandingan dari Facebook, maka Anda bisa tahu dengan disediakannya berapa karakter untuk username, akan berapa banyak username yang berbeda yang akan bisa menjadi pelanggan Anda. Ya. Sama seperti di Google, maka dia akan memberikan notifikasi akun atau username setelah terpakai. Artinya kita bisa menghitung berapa banyak database username yang akan digunakan di aplikasi yang kita buat. Oke, yang terakhir pengantar teori graf. Ini saya rasa juga tidak akan sempat dipelajari. Boleh nanti dipelajari sendiri. Jika ini memang dibutuhkan di kuliah selanjutnya, biasanya hubungannya ada di ini ya, automata ya, teori automata di mesin vending machine. Nanti dicari di kuliah automata. Oke, ini yang pertama tentang matematika diskrit. Logikanya saya hapus ya. Sebelumnya kita akan cek gitu ya, kenapa kita perlu belajar matematika diskrit. Jadi dalam buku Rosen tadi saya ambil bacaannya, what is discrete mathematics gitu ya. Apa sih kegunaannya, apa sih matematika diskrit itu? Maka pertanyaan-pertanyaan ini akan menjawab kegunaan dari matematika diskrit itu. Yang pertama adalah how many ways to choose a valid password on a computer system. Jadi bagaimana cara untuk memilih berapa banyak ya, how many, berapa banyak cara untuk memilih password yang benar dalam suatu komputer, itu menggunakan diskrit. What is the probability of the winning a lottery? Nah, ini matematik, karena matematika statistik itu awalnya dari judi ya. Jadi bagaimana, berapa peluangnya untuk menang dari lotre habis judi ya. Yang ketiga is there is link between the computer and a network. Adakah jaringan, hubungan dua komputer dalam suatu jaringan ya. Ini graf, jadi teori graf. Kalau ini yang kedua ini tadi ada di teori probability atau itu ya, kaidah menghitung tadi. Ini ada di permutasi, ada di kombinasi. How many ways choose for the password, sama ini, ada di konsep menghitung. Kemudian how can I identify spam email message? Bagaimana saya bisa mengidentifikasi email itu spam atau tidak? Itu bisa dicek nanti dengan diskrit. How can I encrypt? Diskritnya ini nanti hubungannya ke number. Theory of number theory. Kriptografi, keamanan, security gitu ya. Jadi pertanyaan how can I identify spam email message, atau how can I encrypt message, enkripsi. Jadi mengamankan suatu pesan. Kemudian what is the shortest path, jarak terpendek, itu graph. Kemudian how can a list integer to sort so the integer are in cross order. Ini berapa banyak kita bilangan, berapa banyak jumlahnya. Untuk sort ini di Excel ada ya, sort, mengelompokkannya, sorted. Kemudian how many step required to do sorting, sama nih, database ya. Jadi bagaimana kita mengumpulkan ya, mensorting data, berapa banyak jalannya, berapa banyak caranya mensorting. Jadi kalau kita lihat di Excel, dia tidak tiba-tiba langsung bisa mengelompokkan, pasti ada formula matematiknya itu untuk mengelompokkannya. Kemudian ini sama ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab ya, yang akan terjawab di perkuliahan ini. Nah, secara umum matematika diskrit itu adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit, di mana yang dinamakan diskrit itu adalah terdiri dari elemen berhingga yang berbeda. Elemen-elemennya tidak bersambung, unconnected. Ya, diskrit contohnya manusia, hewan, dan segala macam yang tidak ada koma-komanya. Itulah diskrit. Nah, itu tentang diskrit. Nanti dibaca lagi nih. Ini why study discrete mathematics ya. There are several important. Ini penting sekali nih baca nih. Tinggal ditranslate. Oke, jadi logika yang kedua. Ini
ini saya rasa sudah membosankan ya. Sudah 1 semester kemarin logika, kita perlu proposisi. Our discussion began with an introduction to basic build, block, and logic proposition, gitu ya. Jadi dimulai dari proposisi. Kemudian ada operatornya. Ini silakan dibaca. Saya skip aja ya. Nah, yang penting berikutnya adalah ini. Jadi kalau kemarin di logika informatikanya belum ada aplikasinya. Nah, di sini boleh dibaca-baca sedikit, ada aplikasi. Jadi contoh sederhananya, kita mesti mencari Google ya. Google itu akan menggunakan konsep AND dan OR gitu, untuk mencari. Kalau kita ketikkan 2 kata, dia akan mencari itu dengan konsep AND. Kedua kata itu akan ditampilkan secara bersamaan. Jadi dia akan menampilkan dokumen yang melibatkan 2 bacaan itu. Jadi kalau nanti Anda ingin coba cari di Google, tambahkan misalnya cari cari atmaluhur ya. Kalau Anda kasih ketikan atmaluhur, maka otomatis Google akan mencari seolah-olah atmaluhur and atma and luhur. Dia akan menampilkan semua dokumen yang ada tulisan atma dan luhur. Tapi kalau Anda ingin mencari salah satunya dan keduanya, berarti Anda bisa cari atma or luhur. Dia akan menampilkan semua dokumen atma luhur, atau hanya atma saja, atau luhur juga. Jadi dia akan lebih banyak. Oke, ini tentang himpunan dan fungsi. Much of discrete mathematics is devoted to the study discrete structures. Nah, ini baca sendiri ya. Pengertian himpunan adalah, ini, a set is an order collection of object called element or member of the set. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Himpunan huruf hidup. Himpunan bilangan positif yang odd, ganjil. Himpunan bilangan positif yang kurang dari 100. Ini titik-titik tidak sanggup nuliskannya. 1, 2, 3, titik-titik 9. Maksudnya sampai dengan 99 itu. Kemudian ini ada konsep bilangan N, natural number, Z, integers, Z positif, Q, quotient, rational number, R, real number, R plus, R positive real number, C, complex number. Z ini apa? Zuhrum apa ya? Z. Kesamaan 2 himpunan, ya himpunan itu sama jika A sama dengan B, anggotanya sama. 2 orang sama, identik, kembar, ya semuanya harus sama ya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis himpunan. Himpunan kosong, null set, himpunan yang tidak ada anggotanya. Buatlah himpunan yang kalau dicari anggotanya tidak pernah ditemukan, himpunan kosong. Himpunan semesta, universal set, himpunan yang dibicarakan. Jadi kalau ngegosip tentang sesuatu, nah itulah universal set. Himpunan bagian, subset. Nah, himpunan bagian adalah bagian dari yang dibicarakan. Kalau rumah berarti subsetnya kamar ya. Bagian-bagian itu tidak boleh keluar dari semesta tadi. Himpunan keluarga, family of set, adalah himpunan yang dibuat himpunan lagi. Ini himpunan 1, ini himpunan 1 dan 2. 1 dan 1, 2 itu digabung jadi himpunan. Himpunan mahasiswa TI, himpunan mahasiswa SI digabung jadi himpunan mahasiswa atmaluhur. Nah, itulah. Jadi keluarga himpunan. Himpunan kuasa power set, jadi dia ini berkuasa. Semua ada di situ. Kadang-kadang dinamakan dengan himpunan Tuhan ya. Terlalu berlebihan ya. Jadi berkuasa. Apa yang bisa kita olah dari himpunan 1 dan 2? Jelas dia kalau semuanya dibuang jadi kosong. Jelas kalau dipisah jadi 1, jadi 2, atau 1, 2. Itu himpunan kuasa, power set. Himpunan terhingga, finite, dan tak terhingga, infinite. Himpunan terhingga, himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Kosong. Himpunan N anggota. Kita bisa memberikan batasnya. Bandit ya, terbatas.
Himpunan Mahasiswa TI, STIMIK, ISB ya sekarang, himpunan banyak UKM, itu berhingga. Kita tahu ada 4, 5, 6, 10, 100, 200. Himpunan Buih di Lautan, ada tahu tak? Himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, itu infinite, tapi bisa dihitung. Contohnya, punya duit 1 miliar. Setelah 1 miliar masih ada 1 miliar koma sekian. Sebutkan bilangan asli yang paling besar. 1 juta berapa? Nah, masih ada seterusnya. Setelahnya masih ada, berarti himpunannya berhingga ya. Himpunan terhitung, uncountable, dan tak terhitung, uncountable. Himpunan terhitung adalah terhingga, finite, dan tak terhingga, infinite. Terhitung, gitu ya, bisa dihitung. Countable, bisa dihitung, yaitu ada batasnya. Atau tidak bisa dihitung, terhingga itu adalah finite dan infinite tadi ya. Terhingga, bisa dihitung. Tapi kalau tidak terhingga ya bilangan real itu koma-koma. Nah, susah. Ada berapa banyak bilangan di antara 3,5 dan 3,7? Banyak. 351000004, 3, banyak ya. Jadi itu tak berhingga. Contohnya adalah bilangan real. Kemudian terakhir adalah himpunan saling lepas, disjoint set. Disjoint set. Tidak ada hubungan keduanya. Nah, ini saya agak cepat ya, karena ini materi SMP nih, gampang. 1, 2, 3, AB, tidak ada hubungannya. Himpunan pria dan wanita, kalau zaman dulu tidak ada hubungannya. Kalau sekarang ada hubungannya, transgender. Bisa saja ya. Oke, diagram Venn. Cara menampilkan himpunan nih. Kemudian Cartesian product. Ini cukup gampang, yaitu memasangkan setiap anggota A dan B. Dipasangkan. A12, ABC. Nah, pasangkan 1 bisa berhubungan dengan ABC, 2 ABC. Nah, itulah Cartesian. Nah, hubungannya apa nanti? Pada komputasi ini bisa digunakan di prinsip database ya. Ini bisa digunakan pada pemindaian wajah. Kita punya database wajah ini gitu ya. Sedangkan posisi realnya ada ini. Atau terbalik ya. Saya punya posisi realnya ini, maka database wajahnya ini. Maka 1A itu kita punya 1 real wajah. Dikorespondensikan dengan database wajah A, apakah dia matching atau tidak gitu ya. Ini yang saya sebutkan tadi, konsepnya sederhana tapi dibuat menjadi berguna ya. Jadi banyak database wajahnya yang sudah direkam itu akan dimatchingkan dengan real time face-nya. Wajah-wajah yang di screen-kan atau ditangkap oleh layar kamera akan dimatchingkan. Oh, si A dicek di database-nya. Oh, berarti dia hadir karena wajah realnya itu sama dengan salah satu database wajah yang telah terekam. Oh, 1 ini ternyata sama dengan A itu ya. Nah, ini exercise-nya, tolong dipelajari ya. Nah, jadi ini akan saya berikan sedikit banyak exercise-nya. Nah, operasi himpunan itu ada irisan. Ini di SMP juga sudah ya. Irisan berarti yang sama di antara kedua itu. Gabungan ya, gabungkan semuanya. Ini gabungan U ya. Let's A and B be said the unions. Gabungan unions. Kemudian penjumlahan, jumlahkan, kurangi dengan irisan. Jadi semuanya digabung, kurangi irisan. Kemudian selisih, A kurang B gitu ya. Semua anggota A tetapi tidak anggota B. Nah, ini gambarnya. Jadi mengeliminasi, mengeksklusifkan diri di A gitu ya. A kurang B. Hanya A, tidak boleh yang lain. Atau sebaliknya, B kurang A, hanya B gitu ya. Yang terakhir adalah komplement. Nah, ini komplement yaitu himpunan di luar A tetapi masih di dalam universal. Gitu ya. Nah, ini dicoba nih. Ini banyak nih di internet juga bisa nih. Nah, ini gambarnya jadi kecil ya. Ya nanti saya kirimkan file Word-nya. Oke, berikutnya. Ini sama nih aturannya dengan logika. Silakan dicoba nih, logikanya sama.
Nah, berikutnya adalah computer representation of set. Nah, jadi bagaimana sih konsep himpunan itu direpresentasikan oleh komputer? Ternyata konsep himpunan itu dibaca oleh komputer dengan konsep bit, ya, bit string. Operasi bit stringnya itu ada complements. Nah, jadi kalau dia menghitung komplement dari string ini, itu kebalikannya 1-0 gitu ya. Nah, ini konsep himpunan yang pertama. Atau sering juga ya tadi hubungannya ke logika ya. Nah, ini jadinya union, ini jadinya intersection, gabungan dan irisan. Atau dengan logika nih jadinya or, ini and ya. Nah, jadi komputer akan memahami bahasa string ini dan dia menggunakan operasi himpunan. Ini sedikit contoh. Nah, ini soal. Berikutnya adalah fungsi. Nah, fungsi ini lanjutan dari himpunan. Tadi saya punya himpunan pria ini, mahasiswa. Ini saya punya himpunan nilai. Atau tadi nih, kita punya wajah yang real time gitu ya, diambil sepersekian detik. Yang ini adalah database wajahnya. Mana yang matching? Nah, matching inilah yang dinamakan dengan fungsi. Hubungan antara wajah secara real time dengan wajah database-nya. Jadi banyak software pemindaian wajah, pendeteksian keaslian atau kualitas buah, itu sebenarnya prinsip dasarnya hanyalah materi SMP tentang fungsi dan himpunan ya. Cuma dipoles dengan bahasa yang keren di komputer, namanya database gitu ya. Jadi mindsetnya harus easy lah, gampang. Ini definisi fungsi, yang penting dia dipasangkan dari domain ke domain. Nanti ada range, baca sendiri tuh range apa itu. Kemudian operasi fungsi sama seperti bilangan biasa, tambah kurang kali bagi, bisa. Nanti hati-hati di bagian kali dan bagi. Bagi tidak selamanya bisa dibagi gitu ya. Hanya fungsi-fungsi yang punya ada faktor yang sama yang bisa dibagi. Kemudian jenis-jenis fungsi sama nih. Boleh nanti dibuka-buka lagi di Google. One-to-one function, onto function. Fungsi satu-satu, ada injektif, surjektif. Apa satunya lagi tuh? Bijektif, dua-duanya. Nah, ini kalau dilihat dengan kacamata IT-nya, tadi ya, proses pemindaian database nih. Si A alamatnya di sini. Si A alamatnya 2 ini. Itu ya, sama. Si A tidak punya alamat, tidak ada yang memilih alamat ini, 4. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya inverse function and composition. Nah, ini pada saat operasi biasa digunakan tambah kurang kali bagi, maka di fungsi ada namanya fungsi inverse dan komposisi ya. Nah, fungsi inverse ini balikan. Awalnya kita memetakan atau menghubungkan A ke B, maka harus ada balikannya dari B ke A. Awalnya tadi Anda dari rumah ke kampus, maka nanti Anda akan balik dari kampus ke rumah. Nah, dalam dunia IT ini banyak digunakan di sistem keamanan ya. Anda bertransaksi menggunakan PIN tertentu. Kalau Anda tidak tahu lagi PIN-nya, tidak balik, maka duitnya kan tidak bisa diambil. Nah, itulah contohnya. Saya berkirim pesan tertentu, saya rubah pesannya menggunakan sandi pramuka, sandi rumput, sandi apa itu kan. Pada saat penerima pesannya tidak bisa menggunakan sandi itu, maka pesannya tidak lagi bisa dibaca. Jadi dia fungsinya tidak balik. Jadi itu prinsip dasar dari keamanan komputasi. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari inverse ini? Maka nanti pada prinsip matematis atau teorikal matematiknya di keamanan komputasinya,
Setiap fungsi yang digunakan itu pada umumnya harus memiliki balikan. Dari hal yang bisa dibaca, di-enscript menjadi tidak terbaca, maka dia harus bisa lagi dibaca. Itu sistem yang baik. Kecuali memang untuk menghanguskan data ya, biar tidak lagi bisa dibaca. Nah, untuk fungsi komposisi sama. Nah, ini gambarnya dia akan lanjut gitu. Dari A, B, C, D komposisi. Dia update terus. Nah, ini digunakan banyak pada database gitu ya, komposisi. Jika kita membuat kuesioner online tertentu atau membuat database tertentu lah. Nama ini gitu. Nama si A, tempat tanggal lahir sini, tempat tinggal sini gitu ya, umur sekian. Itu sebenarnya ada komposisi sebanyak 4 kali. Dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian itu lagi. Nah, itu kan database ya konsepnya. Jadi fungsi itu adalah pondasi dari database, fungsi dan komposisi, fungsi dan himpunan. Nah, hitungan matematisnya ini bisa dipelajari ya. Kalau secara matematis ya tidak jauh dari F sama dengan sekian, G sama dengan sekian, maka komposisinya sekian ya. Nah, kemudian beberapa fungsi yang sering digunakan di komputasi, yang pertama adalah floor function and ceiling. Pembulatan ke atas terbesar dan ke bawah terbesar ya. Setengah jadi 0, setengah jadi 1. Nah, kenapa digunakan? Karena di komputer biasanya kalau kalian klik kanan, properties, lihat bitnya itu kan tidak pernah kalian temukan. Besar datanya 13,5 kilobyte ya. Yang ada adalah pembulatannya 13 byte. Makanya komputasi itu selalu memberikan pembulatan ke atas. Dia pakai ceiling function. Contoh sederhananya, kalau kita punya storage data komputer ya, kita punya data, kemudian tiap byte itu ada 8 bit. Berapa banyak bit yang diperlukan untuk mengencode atau menyimpan 100 bit data? Kita menyimpankan 100 bit data, dan setiap 8 bit itu dinamakan 1 byte. Maka akan terhitung menjadi 100 bagi 8, 12,5 byte harusnya. Tetapi komputasi akan memberikan hasil 13 byte. Jadi harusnya dia memberikan slot 12 data penuh, dan setengah data terisi, setengah data kosong. Cuma secara komputasi kosong itu tidak bisa lagi diisikan dengan data lain, sehingga dia dibulatkan menjadi 13. Nah, itu ceiling function. Nah, ini ceiling function. Yang tadi saya lihat ada yang mengerjakannya sampai 5 lembar ya. Nah, ini. Kemudian barisan bilangan. Nah, ini juga sama. Tidak usah ya. Kemudian yang digunakan orang komputasi adalah recurrent relation atau relasi rekursif ya. Komputasi menggunakan relasi fungsi rekursif. Jadi untuk menghitung X1 dibutuhkan X0, untuk menghitung X2 dibutuhkan X1. Dia semacam update-annya. Dia tidak bisa langsung loncat. Fx sama dengan sekian, maka F100-nya tinggal ganti 100. Nah, itu hanya fungsi biasa. Tapi kalau rekursif itu dia harus melewati 100 step itu menghitung. Ini contohnya. P1 ditentukan oleh P0, P2 ditentukan oleh nilai P1, P3 ditentukan oleh nilai P2. Jadi kalau ada P100 ditentukan oleh nilai P99, berarti ada 100 kali menghitung. Ini summation, menurut saya, ini gampang. Oke, ini beberapa ada tugas ya. Ini pengantar dari saya di kuliah yang pertama. Kemudian untuk induksi dan rekursi, nanti coba dipelajari sendiri. Berikutnya nanti saya akan buatkan video tentang teori bilangan. Oke, demikianlah. Maaf videonya agak telat. Mudah-mudahan bisa membantu bagi yang baru bergabung, nanti bisa bisa melihat video ini. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.